dengan para rombongan M3 Free Angel. Ada 3 konsep yang berkaitan dengan pemanfaatan harta benda. Pertama, komunis dengan prinsip mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, ada agak mendekati atau terpelanting jauh ya? Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tadi mereka tidak batuk ya, Ustadz malah batuk. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu bashiran wa nadhiran wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi. Puja puji, syukur dan sempurna kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, beriring salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, hanya untuk tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Kita hadir dalam majlis nan mulia pembukaan Lem Tatiki Show tahun pelajaran 2021-2022. Sembari saya sapa dan bersalam takzim kepada Al-Mukarram Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiyah Kiai Haji Muhammad Jody Rusli, kepada Wakil Mudir 2 Mr. Ari Al-Hadi, kepada Kepala P3SP, kepada
Kepala Lem Tatiki, Kepala Biro Datsu, Kepala Lem Kapi, dan lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua organ di lingkungan Al-Ittifaqiyah, dan khusus malam ini hadir di tengah-tengah kita wartawan senior yang sekarang ini sedang giat di postcat, istilahnya postcat ya, podcast, sedang giat di podcast pimpinan dari Koran Agung Pos, yaitu Al-Mukarram Haji Muhammad Syarifuddin Bashri. Tepuk tangan untuk beliau. Salam ta'zim saya sampaikan kepada para ustadzat dan asatidz yang sempat hadir, juga kepada para guru, pembina, muaddibah, musyrifah, mudabbirah, anak-anakku pengurus OSPI Putri. Tepuk tangan untuk OSPI Putri. Salam ta'zim untuk panitia penyelenggara Lem Tatiki Show tahun pelajaran ini, yang tadi ketuanya sudah menyampaikan laporan. Dan tentu salam bangga, salam sayang untuk seluruh santriwati kampus A semuanya. Malam ini kita hadir dalam pembukaan Lem Tatiki Show, satu agenda tetap yang merupakan sunnah pondok ya, setiap tahun dilaksanakan. Tahun ini tidak kurang dari 52 kelas yang ikut berlomba dan menghadirkan lebih kurang 370-an peserta. Putra malam kemarin juga saya membuka acara Lem Tatiki Show, jumlahnya mirip 370-an. Berarti bila kita jumlahkan putra dan putri itu lebih dari 700 peserta yang ikut dalam lomba ini. Dan ini berarti peserta Lem Tatiki Show yang mirip sekali dengan MTQ lebih banyak dari peserta MTQ tingkat provinsi pada tahun-tahun yang lalu. Tujuh belas kabupaten kota dikali 58 itu hampir 800-an pesertanya bila lengkap, tapi tidak semua kabupaten dan kota mengutus peserta dalam jumlah yang lengkap dalam MTQ provinsi. Ini pengalaman tahun-tahun sebelum ini ya. Bila masing-masing saja dipukul rata kabupaten kota di Sumsel yang jumlahnya 17 kabupaten dan kota dikali 40 itu tidak sampai 700 ya. Pos YouTube sedang mengikuti kegiatan pembukaan lembaga tahfiz tilawah ilmu Al-Quran di kampus A Al-Ittifaqiyah yang dibuka langsung oleh Kiai Haji Budrikori yang juga
Ketua LPTQ Sumatera Selatan. Selanjutnya ikuti kami untuk berwawancara langsung dengan Bapak KH Mudrik Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemirsa dengan perusahaan ini sedang menyaksikan channel Agung Pos YouTube. Saya M. Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Saat ini berada di ruang kerja Bapak Mudir Altipikia, Bapak KH Mudrik Kori. Selamat malam Pak. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya? Siap. Ya. Dengan sudah beberapa kali kita ketemu di saat-saat ada yang penting dan saya lihat menarik, saya pasti akan mengebel Pak Kiai untuk minta wawancara. Siap. Saya tahu Pak Kiai memang sibuk waktunya, sudah ngulur-ngulur 1 minggu lebih, tapi alhamdulillah saya bangga saya malam ini bisa diundang ke Altipikia. Ada satu kegiatan yaitu Lemtatikia Show, ya, artinya lembaga tahfiz tilawah ilmu Al-Quran Altipikia. Ini salah satu kegiatan unggulan mungkin Pak Kiai ya. Iya. Dan banyak lembaga katanya di sini. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka mendidik berbagai kepentingan keagamaan Islam di Altipikia ini. Iya. Pak Kiai, saya tahu Pak Kiai ini ketua LPTQ Sumatera Selatan. Ya, LPTQ. Iya, LPTQ Sumatera Selatan. Lembaga Pengembangan Tilawah Al-Quran. Al-Quran. Keliling terus guys. Terakhir. Alhamdulillah. Terakhir. Ya. Sudah berapa kabupaten di Gunung? Kabupaten Mura, Linggau, Muratara, kemudian Lahad dan lain-lain. Iya. Luar biasa. Pemirsa, Pali juga sudah. Pali. Ya, kalau seputaran Palembang kayak sudah Ya, jelas. ya. Ya. Sudah ke Ki. Tidak merasa capek, Pak Kiai? Alhamdulillah dengan berkah Al-Quran Ya. kita tidak merasakan capeknya. Ya. Sekali kuncinya itu pertama Al-Quran, Ya. yang kedua keikhlasan. Keikhlasan. Kalau sudah ikhlas itu tidak capek, Ya. ya tidak lelah, Tidak lelah. Pikiran terbuka. Pemikiran itu ya terang, terbuka, semangat terus. Ya. Tidak boleh mengeluh. Iya. Pak Kiai sebagai ketua LPTQ Sumatera Selatan, Pak Kiai kan ada pekerjaan tetap yang sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, yaitu Mudir Altipikia. Yayasan Altipikia ini bukan sembarang yayasan, bahkan penyelamat Sumsel dalam bidang keagamaan. Ya. Target Pak Kiai tentang LPTQ ini apa saudara? Target saya dan teman-teman Ya. dan juga ini merupakan isi hati, denyut jantung dari pimpinan kita Sumatera Selatan, Bapak Gubernur Heru, supaya LPTQ Provinsi Sumatera Selatan ini betul-betul dinamis dan gerakannya menyentuh substansi. Ya. Artinya pada akhirnya nanti melalui LPTQ Sumatera Selatan ini bergelimang Al-Quran. Ya. Menuju Sumatera Selatan maju untuk semua. Nah, sadar betul Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur bahwa pembangunan itu harus seimbang antara fisik dan non fisik. Berbicara pembangunan akan seimbang. Ya. Artinya LPTQ bukan hanya kegiatannya, program bukan hanya mengandalkan LPTQ ya. Ya. Jadi
Kalau selama ini ada kesan di mana-mana itu LPTQ hanya mengurusi musyawarah atau seleksi Darul Quran, maka LPTQ Provinsi Sumatera Selatan yang itu diurus, MTQ STQ diurus, Ya. tapi juga kita mulai dari hulu. Dari hulu. Kalau MTQ STQ ini termasuk di tengah, Di tengah. di tengah. Iya. Hulunya adalah belajar mengajar Al-Quran, Iya. mulai dari tingkat desa Iya. dan seterusnya. Hulunya itu adalah MTQ yang dimulai dari tingkat Iya. desa. Iya. Ya. Nah, di tengahnya kan saya ulangin ya, hulunya adalah belajar mengajar Al-Quran, menumbuhkan cinta masyarakat kepada Al-Quran. Di tengahnya itu ada MTQ, STQ. Di ujungnya adalah bagaimana masyarakat Sumatera Selatan ini Hulu ke hilir artinya mengamalkan ya. ajaran-ajaran Al-Quran, Iya. nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari Teknis. di berbagai aspek kehidupan. Ya. Artinya di kantor, di pasar, di sawah, di kebun, Dimanapun. di sungai, ya kan, Ya. dimanapun. Semua masyarakat Sumsel dengan profesi apapun, Ya. bukan sekadar menyintai Al-Quran, tetapi lebih dari itu mengamalkan nilai-nilai. Mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Iya. Termasuk begini, Al-Quran itu multi kompleks. Iya. Ya. Jadi kata Margaret Marcus, Ya. seorang wanita Yahudi yang tinggal dan lahir di keluarga Yahudi, ya, dia masuk Islam pada tahun 61. Ya. Merubah namanya menjadi Margaret, menjadi Maryam Jamilah. Iya. Dia berkata, with Al-Quran everything, without Al-Quran nothing. Dengan Al-Quran semua hal itu bisa selesai. Iya. Ya, semua aspek itu diurus oleh Al-Quran. Tapi tanpa Al-Quran, nothing, no way. Artinya sudah beliau bahas itu semua. Ya, dan itu ulasannya kajiannya diakui oleh dunia. Iya. Beliau ini Maryam Jamilah ini, Margaret Marcus ini kan dia mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Dia masuk Islam itu gara-gara tertarik dengan Al-Quran. Iya. Subhanallah. Kemudian Bill Kahiti juga kan menekankan bahwa Al-Quran is not about theology, but is a complete civilization. Jadi Al-Quran bukan hanya mengurusi masalah ibadah makhluk, ritual, teologi, hubungan manusia dengan Tuhan, tapi menyangkut semua Aspek aspek kehidupan. dari kehidupan. Konflik, ya, the conflict civilization, wal budaya. Nah, karena itulah LPTQ Sumatera Selatan di samping mengurus pembelajaran, pengajaran Al-Quran, MTQ yang saya kategorikan ini sebagai Al-Quran formal, tetapi juga LPTQ selalu menggarap hal-hal yang bersifat kultural. Misalnya LPTQ peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan Iya. masyarakat. Itulah multifungsi dan Ya, LPTQ juga peduli terhadap advokasi hukum masyarakat. Iya. Sekarang banyak masalah hukum yang timbul Iya. dalam masyarakat itu, soal tanah, ya kan? Iya. Ya, soal macam-macam. Iya. LPTQ juga menggarap hal-hal yang terkait dengan beasiswa pendidikan. Iya. LPTQ akan menggarap ya soal UMKM misalnya, Iya. atau UKM, usaha apa? Iya. Usaha UKM itu usaha Kesejahteraan masyarakat. UKM usaha ya ekonomi ya, Ya. ekonomi masyarakat Ya. usaha kecil lah ya, Ya. UKM, Usaha yang menengah untuk permodalan misalnya. Di samping LPTQ juga melayani ini permintaan misalnya penyelenggaraan maya. Sekarang kan di perumahan elit itu kan Ya. kesulitan
Kalau di perumahan masyarakat pada umumnya, biasanya mereka punya kelompok kelompok penyelenggara, tapi ada kesulitan di real estate misalnya, kan? Di kalangan orang kaya, ketika ada yang wafat itu mereka bingung. Ya, untuk menyelenggarakan ya 3 kewajiban itu, yaitu memandikan, mengkafani, memakamkan. Kalau kelihatan sepele tapi bukan sepele. Bukan sepele itu. Saya melihat itu. Lalu mereka juga perlu doa-doa, ya sih, tahlil, dan sebagainya. Bingung mereka mau kemana. Ini juga disiapkan oleh LPTK itu membentuk tidak kurang dari 8 organisasi sayap. 8 organisasi. Selama ini organisasi itu sudah belum. Ini memang belum ada di LPTK. Ya. Belum ada di LPTK. Boleh jadi ini yang pertama di Indonesia dan bisa jadi role model. Kita bentuk koperasi. Dalam koperasi ini ada 6 unit. Nah, kita agak lama dakwahnya. Ada unit kuliner, kita buka restoran. Ada unit perumahan, kita siapkan perumahan untuk masyarakat. Ada unit pertasol, migas, perminyakan ya. Ada unit permodalan, pembiayaan bagi ahlul Quran atau masyarakat yang ingin modal untuk satu usaha misalnya. Lalu ada unit yang lainnya. Itu pertama koperasi. Lalu kita buka lembaga beasiswa pendidikan. Kita juga membentuk lembaga pelayanan, lembaga dakwah, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Kita membuka lembaga lembaga advokasi hukum, perlindungan hukum. Kita membuka lembaga pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pak Ustaz satu. Juga ada lembaga kaligrafi. Saya tahu sedikit. Kalau itu kan kita kelihatannya kita yang usaha koperasi itu usaha. Kapan kita kembali ke pembelajaran Al-Quran? Kalau itu sudah duluan itu. Itu sudah pasti itu. Karena selama ini kan itu yang digarap oleh LPTK. Itu sudah pasti, mesti. Oke, sudah. Artinya memang sudah jalan. Sudah jalan. Kalau cuman itu kan rasanya LPTK Provinsi Sumsel ya belum. Artinya usaha itu pengembangan untuk hidup ya? Itu pengembangan. Dan itu Al-Quran kan? Al-Quran itu kan tadi membahas semua hal kan? Mengurus semua hal. Termasuk usaha. Anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, itu konsep Quran, ajaran Quran. Membebaskan beban belenggu umat dari kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, ketertinggalan. Artinya implementasi dari Al-Quran, dan itu kita wujudkan dalam organisasi sayap ini yang sifatnya mandiri. Dia tidak bergantung kepada anggaran hibah dari provinsi misalnya, tidak. Tapi mereka ini mandiri. Masih mandiri. Lembaga kesehatan nanti itu mandiri. Mandiri itu seperti apa nanti? Ya artinya pembiayaannya tidak diambil dari anggaran pemerintah, tapi berusaha sendiri untuk mencari donatur modal gitu kan? Bisa sifatnya dari donatur ya, kerjasama misalnya dengan BUMN atau Muhsinin. Kita juga punya lembaga misalnya manajemen event organizer dan wedding organizer. Kita punya wadah lembaga itu. Dan ini juga kan di samping untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam event pelaksanaan event tertentu, mereka terbantu. Tetapi juga itu nanti ada keberkahannya, mungkin ada keuntungannya. Nah itu bisa untuk memperkuat ekonomi dari LPTK. Nanti sistemnya itu akan berdasarkan sistem keagamaannya. Pasti tidak ada riba segala macam itu ya. Syariah tentu. Syariah. Ya, koperasinya koperasi syariah. Usaha-usaha lain yang ada juga bersifat syariah. Bagaimana dengan pendapat mungkin akan bersaing dengan masyarakat luas tentang usaha itu? Ya, artinya kita punya ciri khas syariah. Artinya kita tidak semata-mata profit. Dasar kita adalah pembebasan, membebaskan masyarakat dari kemiskinan tadi. Dan artinya mungkin pengusaha-pengusaha itu bisa saja gabung. Harus ya.
Iya. harus mendukung gerakan. Iya. Sehingga tidak merasa seandainya bakal terkucilkan atau misal tersaingi, mungkin seperti itu. Ya kita bermitra. Iya, bermitra ya. Kalau ada organisasi yang senada, kita bermitra. Bermitra. Karena kita sendiri tidak mungkin menggarap semua, sebagaimana mereka tidak mungkin menyentuh semua elemen masyarakat misalnya kan. Ya kita bareng gitu, kerja bareng. Kerja bareng. Ya. Teknisnya nanti pelaksanaannya seperti apa? Masing-masing organisasi itu harus jelas strateginya, programnya, dan harus jelas. Artinya akan ada badan hukum baru ya terhadap usaha itu? Iya tentu. Koperasi kan ada badan hukum. Iya, badan hukum. Nah, yang lain-lain ya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kita daftarkan. Iya. Begitu, sehingga ini semua legal, resmi. Gitu. Tapi kesejahteraan itu bukan cuma ada untuk bukan hanya untuk anggota LPTK ya, untuk masyarakat banyak juga. Masyarakat. Iya. Untuk masyarakat, untuk umat. Nah, iya. memang kita beri judul yang di antaranya itu ada yang Ahlul Quran di ujungnya. Nah, prioritas kan. Ya. Tapi begitu hal ini bergulir nanti ya berbagilah. Ya. Misalnya Ahlul Qurannya 50, umat 50, persentasenya begitu. Tapi semua ini juga harus pemerintah mendukung duluan ya, program-program seperti ini. Oh tentu Pak Gubernur setuju sekali. Ya. Saya sudah laporkan ini kepada Pak Gubernur dan bahkan minta beliau mengukuhkan organisasi saya ini. Ya. Kita sedang atur waktunya sehingga beliau bisa mengukuhkan organisasi saya yang jumlahnya sekitar 8. Ya. 8 organisasi saya yang bersifat mandiri. Iya. Artinya tidak membebani pembiayaan dari pemerintah. Ya, kita bermaksud membantu pemerintah. Membantu meringankan beban juga keuangan daerah. Iya. Pemerintah ini selalu masyarakat. Ya, terlalu berat ini. Iya. Banyak sekali 8 juta lebih yang harus diurus oleh Polisi Sumsel kan. Iya. Jadi harus ada elemen atau komunitas seperti kita ini yang membantu pemerintah. Kebetulan ketika ini kan plat merah. Plat merah punya pemerintah. Punya pemerintah. Tugasnya wajar kalau mereka membina kan. Iya. Pemerintah di bidang Al-Quran. Tetapi Al-Quran dalam pengertian formal dan kultural tadi. Kembali kepada pembelajaran sampai ke desa. Ini teknis pelaksanaan seperti apa? Dananya dari mana? Ya, kita ada LPTK. Ya. Semua desa itu dibentuk LPTK. Ya. Bekerja sama dengan pemerintah desa. Anggarannya dari anggaran desa pemerintah desa mungkin dari anggaran desa. Iya. Jadi nanti kita akan mintakan kepada setiap bupati wali kota untuk memberikan instruksi, memberikan instruksi kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk membentuk satu LPTK. Nah, LPTK itulah lokomotif kita yang akan bergerak nanti kan. Dia menjadi agen terdepan dalam gerakan pembelajaran Al-Quran. Target kita sampai kapan itu semua desa terbentuk? Saya kira 2 tahun. Dan targetnya apa sebenarnya itu nanti? Insya Allah 2 tahun itu bisa seluruh desa sudah terbentuk. Sudah terbentuk itu. Targetnya akan tumbuh semangat belajar mengajar Al-Quran di desa itu. Yang selanjutnya tentu ini akan menciptakan suasana desa yang Qurani, yang bergelimang Al-Quran, yang Qurani, di mana masyarakat desa ini ya akan mengamalkan. Ya. Artinya ini buka lapangan kerja juga, Pak ya? Otomatis ya? Ada peluang atau kesempatan ya. Di samping mengabdi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nanti akan muncul banyak guru ngaji. Iya. Akan muncul banyak guru tahfiz, lalu ada pelaksanaan MTQ di setiap desa, dan banyak yang terlibat di situ. Ya, menambah berkah juga bagi masyarakat kan. Nah, selama ini yang dia pandai membaca Quran, punya keahlian di bidang Al-Quran, barangkali sungkan-sungkan ya. Nah, dengan adanya satu LPG, satu desa ini mereka semangat. Pak Ustaz, 8 sayap yang akan dikembangkan LPTK untuk membantu masyarakat kesejahteraan dan aktivitas-aktivitas lainnya para pengurus. Saya pengen melihat KTPK Pak Ustaz sebagai mulia.
kepada Al-Fiqhiyah yang banyak juga dikatakan, bukan cuma Pak Ustaz yang saya dengar tadi, tapi kawan-kawan juga di kawan-kawan dekat kita sering mengatakan bahwa Al-Fiqhiyah ini penyelamat surga. Ini sebenarnya apa? Ungkapan itu mungkin terlalu bombastis ya. Ya. Nah, tetapi itu mungkin karena memang katanya gitu ya, dalam belasan tahun terakhir ini prestasi Sumatera Selatan di event etik nasional itu tidak begitu menggembirakan. Iya. Nah, miskinlah dari prestasi itu. Tetapi setiap tahun selalu ada. Iya. Nomor 3, nomor 2, nomor 1. Iya. Di bidang tafsir, di bidang apa namanya, karya tulis ilmiah, juga di tilawah, muncul juara nasional. Itu selalu dari Al-Fiqhiyah, selalu binaan dari Al-Fiqhiyah. Itulah mungkin yang dimaksud oleh kawan-kawan Al-Fiqhiyah penyelamat surga di event nasional, sehingga namanya hadir dah di event itu disebut. Sebenarnya Al-Fiqhiyah ini sejak kapan dia berdiri? Berdirinya tahun 67. Tahun 67. Saya sendiri baru pulang setelah kuliah di IAIN Jakarta tahun 91. Iya. Mendampingi almarhum Bapak sebagai murid pada waktu itu. Beliau meninggal 98, saya diangkat sebagai pimpinan, sebagai murid di pesantren 98. Kalau itu masih ya 1000-an pesantren. Ya kan? Sekarang sudah hampir 8.000 luar biasa. Seluruh Indonesia ya? Dari seluruh Indonesia. Dari Aceh, dari Papua juga ada. Pernah ada penelitian dari luar negeri? Ada, pernah studi banding pesantren Thailand ke sini. Dari Malaysia juga pernah datang ke sini. Terus studi banding dari Singapura juga pernah datang ke sini. Mempelajari pola pembinaan Al-Quran di pesantren kita ini, karena mereka berkabar bahwa Al-Fiqhiyah ciri khasnya Al-Quran. Unggulannya adalah Al-Quran. Iya. Alhamdulillah. Tapi belum ada santri dari luar negeri. Santri dari luar negeri itu ada yang berminat. Ada yang berminat. Tapi saya akan mempersiapkan fisik dulu. Bila dalam posisi saat ini di mana satu kamar santri itu 25 orang, 30 orang, ya kan? Rasanya malu menerima dari luar negeri. Untuk menyiapkan yang spesial untuk mereka, perlu waktu berapa lama? Itu belum bisa dimulai kemarin itu, karena yang ada ini saja kan masih kurang, kurang kelasnya. Tapi barangkali 2 tahun lagi dengan partisipasi umat kita bisa menyiapkan fasilitas asrama khususnya, dan kelas untuk santri-santri luar negeri. Ya saya mikir juga jangan sampai malu-maluin bangsa. Kalau satu kamar itu 20 orang, 30 orang kan minimal 3-4 orang ya. Kalau kita saya kira tidak harus 3-4 orang juga, mungkin 8 orang 7 kali 7 kan seperti Wisma Atlet itu udah memadai itu gitu kan. Satu kamar kan itu ada 3, ada 4 ya. Gudangnya pakar Al-Fiqhiyah. Saya dengar tadi pidato. Waktu pembukaan Lenta Tiki Al-Fiqhiyah ini mengkhususkan diri untuk pembinaan Al-Quran, ciri khas Al-Quran, unggulan Al-Quran. Mau tidak mau, kita harus menyiapkan SDM yang fakaris, yang betul-betul ahli di bidang itu. Dalam berbagai bidang, misalnya dari sisi membaca, dari sisi melakukannya. Di sini ada pakar-pakarnya. Dari bidang tahfiz, menghafal, di sini ada pakar. Qiraat juga di Sumsel ini, sangat diakui di sini. Pakarnya ada di sini. Qiraat 7, Qiraat 10, gitu kan, ada di sini. Juga untuk kaligrafi dan lain-lain, semua yang terkait dengan Al-Quran itu kita garap dengan sangat serius di sini dengan biaya yang tidak murah. Tapi sekarang sudah ada perguruan tinggi ya?
ada IAIQ ya? IAIQ, Institut Agama Islam Al-Quran, Iya. ciri khas Al-Quran. Ada berapa jurusan sekarang? Ada 6 sekarang. 6 jurusan. Ada PAI, ya, Iya. Pendidikan Agama Islam. Ada PIAUD, Iya. untuk apa tuh PAUD itu PAUD, ya. ya. Lalu ada Al-Quran tafsir, Ya. ya. Kemudian ada ekonomi syariah, Ya. ada bank syariah, dan juga ada bahasa Arab. Iya, iya, iya. Ya, sehingga nanti menyusul fakultas dan jurusan lain. 8, saya dengar ada 8 organisasi binaan di dalamnya. Binaan, bentukan dan binaan sekaligus binaan atau tiga. Bidang apa saja? Untuk kekhususan itu dan fokus pembinaan. Wow. Selain organ formal penyelenggara pendidikan seperti madrasah-madrasah, ada madrasah sarana aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, diniyah, kemudian juga TIKA, kita bentuk lembaga informal. Iya, iya. Misalnya ada lembaga tahfiz, tilawah, dan ilmu Al-Quran. Iya. Itu yang fokus di bidang Al-Quran. Ada lembaga bahasa, Iya. untuk menggarap bahasa Inggris, bahasa Perancis di sini. Kemudian ada lembaga seni, olahraga, dan keterampilan. Boleh dikatakan secara kebutuhan untuk keagamaan. Ada di sini. lembaga kaligrafi, ada di Iya. sini. Lembaga muhadharah untuk pidato khusus, Iya. ya, membina anak-anak untuk lihai pidato juga ada di sini. Pak Ustaz setuju waktu karena kita sini berbicara dua sesi yang berbeda. Di satu sisi Pak Ustaz Ketua LTTK Sumatera Selatan, Iya. tapi di sisi lain dari LTTK salah satu perguruan keagamaan Islam yang terbesar di Sumatera Selatan, tentu membagi waktunya sangat sulit. Ini bagaimana ke depannya kedua lembaga ini yang Ustaz pimpin? Prinsip saya kan kalau diberi amanah, diitifakai 100%. Iya. Di LPTK Provinsi Sumsel, manakala Pak Gubernur memberi amanah, Ya. juga saya laksanakan 100%. Jadi bukan 100 saya bagi-bagi. Tidak. Semuanya 100%. Semuanya 100%. Masalahnya kan manajemen waktu. Supaya maksimal ya. Manajemen waktu. Ya, Manajemen manajemen waktu. waktu, ya. Jadi saya quality time saya Ya. terapkan, dan juga kader-kader yang sudah ada selama ini saya gerakkan. Iya, iya. Rekrut pengurus juga diperhitungkan sedemikian rupa Ya. berdasarkan keahlian, Keahlian kompetensi, dan masing-masing. kecintaan. Iya, iya. Kecintaan juga. Ya. Ada yang ahli yang apa, tapi tidak cinta Quran, kurang cinta kepada Quran. Maka itu tentu tidak bisa kita libatkan. Kita melibatkan yang pakar, tapi juga sekaligus cinta Al-Quran yang aslinya, misalnya ada keikhlasan. Ada keikhlasan. Ya, ada keikhlasan. Sehingga kita bareng bekerjanya. Iya, iya. Jadi kerja bareng, Ya. sebenarnya kompak, ya kan, demi Al-Quran melalui LPTK Provinsi Sumsel. Dan prinsip kita sama dengan Pak Gubernur lah. Yang penting bergerak, Bergerak. dengan semangat Ya. keikhlasan itu bergerak, Bergerak. dengan semangat kecintaan Ya. kepada Al-Quran bergerak, Bergerak. meski tanpa uang. Uang nomor 14. Uang nomor 14. Iya. Kalau kita sudah ikhlas, kita Ya. semangat, Ya. etos kita tinggi, dengan Ya. sendirinya uang itu akan hadir. Artinya modal utamanya ikhlas. Ikhlas. Kalau ikhlas dari manapun dia akan selesai. Allah Iya. menyelesaikan. Iya, iya. Allah memberi. Ya, luar biasa. Saudara pemirsa, cukup menarik bagi kita yang menyaksikan ini. Menurut saya ini juga ilmu bagi kita semua. Apa yang diterapkan oleh Kiai Haji Mudrik, Mukir LPTK yang juga ketua LPTK Sumatera Selatan. Terakhir mungkin ada pesan, saran kepada pengurus supaya lebih giat, termasuk yang di kecamatan, Kalimantan desa dan masyarakat umum, terus pada pemerintah masyarakat pasar. Ya, kita tingkatkan cinta kita kepada Al-Quran. Ya, Momentum Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci, bulan suci. Ya, haruslah menanamkan ya semangat yang lebih tinggi ya, untuk ya belajar Al-Quran dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran. Bagi orang yang diberi amanah ya, untuk mengurus Al-Quran, ikhlas. iya. Ikhlas. Artinya ikhlas modal utama untuk Ya. mempelajari semua hal kira-kira. Ya, semua pihak, Ya. LPTK
Fikih ini sebagai satu wadah yang terhadirkan ini untuk menggarap Al-Quran. Tentu diharapkan kontribusinya dalam bentuk apa saja, setidaknya dalam bentuk doa, dukungan, lalu yang lebih hebat kebijakan. Luar biasa. Saudara bisa kita sudah dengar dari A sampai Z, artinya ikhlas dan perlu doa bolak-balik untuk kita dan untuk semua. Pak Ustaz. Lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.